sang mentari terang benderang. Namun tak lama kemudian nampak asap hitam datang yang merusak pemandangan dan membuat banyak orang risau. Tak lain mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Bu Darmi, saya dengar orang Belanda datang ke sini ya? Iya, Bu Budi, benar. Bagaimana nasib kita selanjutnya ya? Iya, bagaimana ya? Tunduklah kalian kepada I, tunduk dan beri hormat. Kalau tidak, your house dan sisinya akan jadi milik. Iya, kami akan tunduk pada Tuan. Bagus, bagus. Hei, ambilkan mereka sembako. Cepat. Baik, Tuan. Ini untuk kalian. Pergi dulu, Tuan. Kena Tuan. Saya dengar ada dua golongan yang di sini bisa dimanfaatkan. Ide bagus. Ide bagus. Good, good, very good. Baik, sekarang tugas kita adalah mengasuh kedua golongan itu dan kita adu domba mereka. Di tempat lain, Tuanku Imam Bonjol dan Sentot sedang berjalan-jalan di permukiman penduduk dan bertemu dengan kaum hitam. Biarlah mereka lagi berjudi. Bagaimana jika Tuan melarangnya? Hei kalian, hentikan permainan itu sekarang. Mengapa berhenti? Perbuatan kalian itu salah. Islam melarang kita untuk memainkan judi. Hentikan sekarang. Tidak, ini adalah tradisi kami. Hentikan, atau Tuhan akan melaknat kalian, wahai kaum hitam. Tak guna. Pergi kalian dari sini jika hanya melarang kami. Baiklah, kami akan pergi dan tidak akan melarang kalian bermain judi. Baiklah, jika itu keinginan kalian, semoga kalian segera bertaubat. Omong kosong. Mari melanjutkan. James sedang berjalan-jalan bersama istrinya dengan membawa pengawalnya. Kemudian bertemu dengan Sentot dan Darmi. Good afternoon. Good afternoon, tuh. Saya singgah hanya ingin mengatakan sesuatu pada kalian tentang kaum hitam. Ada apa dengan kaum hitam sehingga Tuan singgah kemari? Apakah kalian selama ini tidak merasa golongan kalian lebih sedikit dari kaum hitam? Kaum kalian juga telah diremehkan oleh kaum hitam. Mereka membuat nama baik kaum kalian buruk. Mereka akan melakukan apa saja untuk biar kaum kalian hancur, terpecah belah dan dicap buruk oleh semua orang. Benarkah itu, Tuan? Kalau kau tidak percaya, ambil uang ini. Dan jika aku berbohong, kau boleh gunakan semua uang ini. Tidak, Tuan. Kami akan selalu percaya pada Tuan. Oh ya sudah. Saya pergi dulu. Saya hanya ingin menyampaikan itu pada kalian. Good afternoon. Good afternoon, tuh. Berani sekali mereka mengatakan itu tentang Kaum putih dan kaum hitam sudah terhasut oleh perkataan James. Pada saat Darmi dan Dewi bertemu di jalan, mereka sempat berdebat. Apa maksud kalian menghina kaum kami? Apa? Bukankah kaum kalian yang menggosipkan tentang kaum hitam kepada masyarakat sekitar? Apa-apaan ini? Kalianlah yang menghina kaum kami. Kalian yang menghina. Kami akan mengadukan kalian pada Tuan Imam Bonjol. Baiklah, jika kau ingin mengadukan kepada Imam Bonjol, kami akan mengadukan pada pemimpin kami. Tuan hitam, saya harap kita jangan saling panas karena disebabkan oleh Dewi dan Darmi kemarin. Kamu takut lawan kaum hitam? Saya tidak takut berperang. Saya bisa menyelesaikan dengan baik-baik dan cara baik-baik. Jangan banyak ngomong. Serang! Saat itulah kaum putih dan kaum hitam sudah saling membenci hingga menjadi perang, karena telah terhasut oleh kata orang Belanda tersebut. Namun dalam peperangan ini, kaum putih mengalami kemenangan di mana-mana hanya untuk menyadarkan kaum hitam. Kita harus segera mundur karena banyak pasukan kita yang telah gugur. Baiklah, Karena kekalahannya, kaum hitam yang dipimpin oleh Tuanku Hitam memerintahkan untuk meminta bantuan kepada Belanda di Padang. Belanda pun sangat bahagia karena keinginan mereka untuk dapat menguasai Minangkabau akan berhasil. Utusan dari kaum hitam pun berangkat menemui pihak Belanda. Tuan, saya dari kaum hitam diperintahkan oleh Tuanku Hitam bertujuan untuk menyampaikan bahwa kami telah kalah menghadapi kaum putih. Baiklah, aku akan membantu kalian, tapi aku tidak membantu dalam peperangan. Aku akan membuat perjanjian dengan kaum putih dan kaum hitam
agar kalian saling hidup aman. Baiklah, saya permisi Tuan, selamat malam. Akhirnya mereka meminta bantuan padaku juga. Inilah kesempatanku untuk menghancurkan kaum putih kemudian kaum hitam untuk menguasai tempat ini. Bram, kau pergilah, panggil prajurit dan beritahu kaum putih dan kaum hitam kita akan mengadakan pertemuan. Baik, Tuan. James pun mengadakan pertemuan dengan kaum hitam dan kaum putih. Terima kasih telah datang ke pertemuan ini. Maksud saya untuk mengundang kalian adalah untuk membagi perbatasan. Dan para pasukanku akan membuat garisnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oke? Oke. Baiklah, saya setuju dengan perjanjian ini. Tapi jika kaum putih melewati perbatasan, kaum kami akan mempertindaklanjuti. Sebenarnya aku tidak setuju dengan persetujuan ini. Karena kaum hitam dan kaum putih itu tidak ada bedanya. Tetapi kaum hitam menyetujui persetujuan tersebut, maka aku setuju juga. Belum lama perjanjian dibuat, Belanda mengingkari perjanjian tersebut, dan kaum hitam pun menyadarinya. Karena Belanda melakukan tindakan-tindakan yang kejam kepada penduduk Minangkabau, yaitu kaum hitam, dengan dipaksa kerja. Pemimpin kaum hitam pun mengadakan pertemuan dengan Imam Bonjol. Aku telah menyesal mengikuti perjanjian tersebut. Banyak dari kaumku mengadu kepadaku bahwa mereka dipaksa untuk bekerja. Kau sudah lihat kan apa yang dilakukan orang Belanda kepada kita? Mereka telah memanfaatkan kita dari awal. Sekarang bagaimana? Apa yang kita harus lakukan? Baiklah, kita akan mengumpulkan kaum kita untuk menyerang mereka besok. Baiklah. Saya akan mengumpulkan kaum saya. Setelah pertemuan itu, Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Hitam akhirnya berencana untuk melakukan penyerangan kepada Belanda. Dalam peperangan ini, Belanda mengalami kesulitan menghadapi dari kedua golongan tersebut. Kaum putih dan kaum hitam sudah siap? Sudah. Kaum hitam, kaum putih semuanya sudah siap? Siap! Serang! Kita semuanya ada serang, semuanya siap! Pada saat pasukan kaum hitam dan kaum putih menyerang tempat Belanda, James dan istrinya melarikan diri dan bersembunyi. Pasukan kaum hitam dan kaum putih pun kembali. Setelah cukup lama bersembunyi, pihak Belanda meminta bantuan dari pasukannya yang berada di Pulau Jawa. Dengan bantuan 500 pasukan tentara, Belanda pun akhirnya memenangkan peperangan. Setelah mendapat bantuan dari pihak Belanda, dari Pulau Jawa, Belanda berhasil menguasai Pulau Sumatera Barat. Tetapi Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya berhasil meloloskan diri dari pihak Belanda dan melanjutkan perjuangannya. Pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palupuh untuk berunding. Tapi pada saat itu juga, Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur. Kemudian ke Ambon, lalu ke Lotak, Minahasa, dekat Manado dan meninggal pada tanggal 6 November 1864. Dimakamkan di Minahasa dan Pulau Sumatera Barat Minangkabau menjadi milik Belanda.